Saya sering Ustadz makan bersama, tapi kok kenapa nggak ada hubungan? Ingat, bedakan makan bersama dengan makan di tempat yang sama. Saya lagi makan nih di sebuah warung bakso, tiba-tiba kan penuh. Di depan saya itu ada bangku kosong. Ada bapak-bapak, kosong ya mas ya? Boleh ya? Boleh. Dia di depan saya makan bakso bareng. Pertanyaannya adalah, saya lagi makan bersama dia nggak? Jangan-jangan selama ini kita bukan makan bersama, tapi makan di tempat yang sama. Jangan-jangan yang kita bilang, saya lagi makan bareng sama istri Ustadz. Bukan, jangan-jangan kamu makan di tempat yang sama bersama istri. Sebab banyak hari ini orang makan bersama, tapi sebenarnya makan di tempat yang sama. Salah satu tempatnya adalah meja makan di rumah kita. Makan bersama itu cirinya 5. Udah pernah saya bahas kan? Apa aja cirinya yang tahu? Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri RKM, anak-anakku juga yang hadir di majelis kita di kajian rutin yang diadakan oleh Rumah Musyawarah. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir, dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini di penghujung bulan Sya'ban, tentu kita memiliki perasaan yang bergairah sebagai seorang mukmin dalam menyambut datangnya tamu yang mulia, yaitu Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak. Pastinya persiapan kita sudah jauh-jauh hari, dan tarhib yang hakikatnya sudah pastinya sebagai salah satu wujud persiapan sudah sering kita lakukan, ya. Jadi kalau hari ini pun dianggap tarhib, itu terlambat sebenarnya, sangat terlambat. Bahkan ada ulama yang mengatakan ketika dahulu salafus soleh berdoa pada saat bulan Rajab dengan kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, itu sebenarnya ucapan yang dilakukan karena mereka merasa terlambat. Jadi ucapan yang didoakan dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban itu adalah bentuk dari penyesalan mereka karena merasa terlambat, sehingga mereka berharap supaya mendapatkan keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban supaya sampai ke bulan Ramadan. Sebab salafus soleh itu memang menjadikan di antara semua bulan yang Allah berikan dalam satu tahun itu, Ramadan itu yang mereka nanti-nantikan. Pergi dengan hati merasa rindu, selepas pergi berharap segera bertemu, begitu. Sehingga mereka hari-harinya selalu identik dengan menanti datangnya Ramadan. Sehingga ada salafus soleh yang diceritakan mereka mempersiapkan waktu khusus, bahkan budget khusus untuk bisa fokus di bulan Ramadan. Jadi itu menjadi salah satu hal yang menjadi kebiasaan kita. Nah, hari ini kita akan menghubungkan tarhib Ramadan dengan kajian rutin kita setiap bulan yang saya ampu ini berkaitan dengan bagaimana dengan fikih usroh, dengan kajian keluarga. Karena hakikatnya di antara yang kita pahami, bulan Ramadan itu disebut Syahrul Ailiyah, yaitu bulan keluarga. Dan itu menjadi dasar bagaimana pasca Ramadan target yang bisa kita raih di antaranya adalah mendapatkan yang namanya semakin mesra, semakin harmoni dengan seluruh anggota keluarga. Terlebih kita tahu bahwa kita berada di era yang setiap anggota keluarga sekarang saling tidak kenal. Yang sering kita narasikan, serumah tapi tak sejiwa, ya, bersama tapi tak terkoneksi, berkumpul tapi tak terhubung, ya. Dan ini diantara pangkal mengapa permasalahan yang terjadi dalam keluarga bermula dari ini.
Ya, sehingga ada salah satu ahli, Johann Hari, menyimpulkan the main problem of family today is disconnection. Masalah utama keluarga di era digital ini adalah disconnect. Kalau disconnection ini nggak diatasi, nanti ujungnya lost connection. Kalau lost connection itu sampai sudah sulit untuk dikembalikan. Lost connection itu yang kita pahami dari sisi suami istri akhirnya harus bercerai, dari ortu dan anak, anak yang akhirnya merasa sudah tak punya lagi orang tua. Ini yang kita khawatirkan. Gejala-gejala disconnection itu sudah bisa kita lihat hari ini. Dimulai dari hal yang sangat fundamental menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang harusnya kita mulai, yaitu apa? Yaitu keluarga yang terkoneksi selalu memiliki kebiasaan untuk ngobrol. Ya, kebiasaan untuk ngobrol. Sebab Al-Quran ketika menceritakan gambaran penduduk surga, surga itu yang sering kita jadikan sebagai salah satu indikator baiti jannati, rumah surga, Allah katakan apa? Allah katakan ya, fa'aqbala ba'dahum ala ba'di yatasaalun. Mereka penduduk surga suka duduk berhadapan-hadapan dan saling ngobrol. Jadi penduduk surga itu punya kebiasaan duduk bersama dengan anggota keluarga yang lain ngobrol. Jadi kita nih di surga akan mendapatkan sebuah kebiasaan yang itu mungkin di era sekarang untuk duduk dengan pasangan, dengan anak ngobrol itu sesuatu yang mohon maaf ya, mungkin jarang terjadi. Ya. Perilaku kita hari ini memang kita lebih sering berinteraksi dengan dunia luar, apalagi di era yang kita sebut ya era digital ini. Betapa kita mendapatkan bahwa banyak sekali keluarga yang lebih mementingkan ya dunia di luar keluarganya, dan itu membuat akhirnya ikatan hati menjadi renggang. Makanya ini menjadi salah satu kenapa ini menjadi PR kita yang menjadikan Ramadan ini harus kita jadikan salah satu jalan memperbaiki hubungan khususnya antara suami istri dan ortu dan anak. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 96, ayat yang hari ini kita tadaburi karena ayat kita akan membahas setiap bulannya itu khusus kajian keluarga ini, ayat-ayat keluarga yang sangat relate dengan kehidupan kita. Dan ini salah satu ayat yang selalu saya pegang secara kuat sebagai bekal bagi saya dalam menjaga bagaimana hubungan dengan anggota keluarga. Allah berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah dengan sifat rahmannya mengkaruniakannya wudda. Jadi Allah memberikan kepada seseorang yang hari ini yang kita butuhkan namanya wudda ya. Wud yang pernah kita bahas, itulah yang menjadi dasarnya ikatan antara suami istri yang kita sebut mawaddah. Jadi mawaddah yang sering dibahas dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Itu ternyata mawaddah itu ada dalam surat berakar kata wud, surat Maryam ayat 96. Ya. Atau kalau ortu dan anak, khususnya ibu dan anak, namanya wadud. Jadi sama wadud, mawaddah itu di akar katanya di kata wud. Kalau wadud dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, tazawwajul wadudal walud. Wadud dan walud itu digandeng. Seorang yang gampang melahirkan sebut walud, punya satu sifat yang mendasarinya, menempel, namanya wadud. Wadud itu cinta yang membuat
seseorang terkoneksi. Mawaddah, cinta dengan pasangan yang terkoneksi. Makanya Allah jadikan di antara ciri suami istri itu dalam hal ini dia sungguh-sungguh memiliki koneksi kalau adanya mawaddah. Ya. Di antara yang kita lihat ketika mawaddah itu tumbuh dalam sebuah anggota keluarga, maka mereka memiliki satu hal yang otomatis menjadi kebutuhan utama yang tidak bisa mereka hilangkan. Nama kebutuhannya adalah ngobrol. Jadi ngobrol itu diantaranya menjadi satu hal yang nggak bisa kita hilangkan dalam kehidupan berkeluarga. Bahkan dia mengambil porsi yang besar. Ya, sebagian menyebutnya, ada guru kami Ibu Lerisa menyebutnya ya 70% kegiatan pernikahan itu ngobrol. Makanya ini yang jomblo-jomblo, salah satu yang sering saya ingatkan, bukan cuma ngelihat dia yang tampan, bukan cuma dia ngelihat yang mungkin memiliki pendapatan, tapi lihat juga kira-kira dia enak ada ajak ngobrol. Kemarin itu saya diskusi dengan pengadilan, salah satu hakim pengadilan agama. Jadi ada salah satu tren yang hari ini cukup buat kita miris. Di antaranya tren yang disebut grey divorce, ya. Perceraian di usia senja gitu. Jadi tahun 2010 itu angka perceraian di usia senja itu sekitar 5% lah. Sekarang tuh naik sekitar 11% atau 13% dari data perceraian secara total. Artinya kalau disimpulkan sekarang banyak orang pas udah tuanya milih cerai gitu. Itu diukur dari umur 55 tahun ke atas gitu. Salah satu alasannya mereka memilih untuk bercerai karena merasa hari-hari mereka nggak mau berakhir tragis. Karena salah satu pernikahan yang tragis, dan ini dibahas para psikolog, pernikahan yang tragis adalah menghabiskan masa tua dengan saling diam di pojokan gitu ya. Itu yang tragis itu. Ya, nggak enak gitu ya. Kalau dulu kenapa mereka nggak mau cerai? Karena masih punya bemper emosinya namanya anak. Jadi kalau ada anak, ya ngobrol aja sama anak. Seiring waktu anak kan tumbuh dewasa. Akhirnya anak punya kehidupan, ya, punya ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang nikah gitu. Disitulah mereka akhirnya suami istri diberikan panjang umur, tapi merasakan berdua sama pasangan itu ngapain gitu ya. Ya. Kalau pasangan yang memiliki wud ya atau mawaddah, maka mereka itu jadi momen-momen yang disebut ya second honeymoon. Jadi justru momen ketika anak sudah tidak lagi bersama itu menjadi kesempatan kembali untuk memberikan yang namanya perasaan yang selama ini mungkin terhalang karena waktu untuk bersama itu terhalang anak. Tapi bagi sebagian orang adalah itu tidak menyenangkan. Alhasil apa yang terjadi? Yaitu kita bisa lihat justru banyak sekali ya, tapi ini nggak tahu juga kalau dilihat dari faktornya banyak sih. Termasuk faktor ya algoritma sosmed yang hari ini menganggap menormalisasi perceraian sebagai sebuah solusi dengan narasi jangan membuat penyesalan dalam pernikahan, diantaranya ambil keputusan mumpung masih ya, ada kesempatan. Tapi ini menjadi salah satu isu utamanya. Nah, diantaranya adalah dulu waktu pertama ta'aruf mereka itu sudah dikasih sinyal bahwa si calon atau si ini memang mungkin tampan, mungkin kaya, mungkin kelihatan rajin ibadah, tapi kalau ngobrol tuh nggak enak gitu. Makanya saya kalau ada akhwat datang muslimah itu ya, misalnya dia jomblo datang sama saya, Ustaz, saya kan udah ta'aruf sama si fulan ya, lelaki ya, alhamdulillah secara ibadah bagus gitu ya, dan juga pekerjaan juga bagus gitu, dan saya juga ngelihat dia pinter dari kampus ternama. Tapi jujur aja Ustaz,
kami udah 4 kali ta'aruf, ketemuan difasilitasi oleh guru ngaji kami, dan rencananya pekan depan mau lamaran gitu. Ya saya bilang bagus tuh, tapi ada yang masih ganjel di hati. Apa? Saya tuh 4 kali ketemu dia, kalau ngobrol tuh kayak tertekan. Maksudnya dia tuh mungkin karena kepinteran kata dia, jadi selalu merendahkan kita, bilang alah kamu gitu aja nggak bisa, nanti kamu mau jadi istri jangan kayak gitu ya, bikin malu nanti kamu gitu, itu namanya goblok, dia seperti gitu. Sampai dia ngerasa ya udah dari awal tuh dia yang bilang ya udah, akhirnya dia setiap ta'aruf itu lebih banyak ya diam aja gitu ya dia. Sampai si lelaki ini malah bilang, nah yang istri kayak gini saya mau, taat, diam gitu. Akhirnya si calon suami menyangka si istri ini saking taatnya nggak mau bantah, nggak mau bicara gitu ya. Tapi si perempuan memberitahu bahwa sebenarnya saya itu nggak nyaman ngobrol sama saya. Saya kan ngeliat dia, oh umurnya masih muda, sebagainya. Saya bilang, ada solusinya cari yang lain. Cari yang lain. Nah, saya kalau masih muda dan dalam konteksnya belum nikah, solusi ini enak, saya ini cari yang lain gitu. Tapi kalau dia udah umur sekian gitu ya, bersabar-sabar aja gitu ya. Kan beda ya solusi. Jadi kita juga, kalau kita juga ngasih solusi juga nggak bisa satu. Kadang-kadang kita ngeliat dulu kan, takutnya dia, kita bilang oh cari yang lain, dia bilang ini aja udah susah prosesnya Ustaz. Suruh cari yang lain. Saya udah umur sekian gitu ya. Makanya saya biasanya gitu. Tapi kalau saya ngelihat tidak ada peluang, dia umur masih muda atau apa, cari yang lain. Dia bilang, sebab di antara yang akan kamu lalui dalam pernikahan itu adalah kamu akan menghabiskan waktu dengan dia. Dia adalah sahabat terbaik kamu. Yang namanya sahabat itu teman ngobrol. Jangan ngaku sahabat kalau nggak pernah ngobrol. Sehingga obrolan itu akan membuat kita mengenali. Itu yang sering saya katakan, bahwa yang namanya nikah itu adalah ta'aruf next level. Jadi yang disebut pernikahan itu adalah justru bukan akhir dari ta'aruf. Kan ada yang mungkin gak pacaran, dia bilang kami ta'aruf, kemudian berakhir dengan akad. Jangan bilang ujung ta'aruf kami adalah akad. Siapa bilang? Akad itu adalah gong resmi pertama kamu mengenalnya. Karena kenapa ada yang disebut grey divorce? Karena grey divorce terjadi sebab sebagian besar kita merasa sudah mengenal pasangan tapi belum sampai level yang diharapkan di dalam Islam. Sebab kalau ditanya level yang sebenarnya itu di pernikahan itu ada 3 level. Level ta'aruf. Jangan bilang udah kenal pasangan walaupun 20 tahun kalau belum sampai level yang ketiga. Level 1 disebut kenal pasangan itu kalau kenal satu hobinya, kesukaannya. Makanya kadang-kadang kalau kajian-kajian pasutri atau apa ya namanya ya, kelas-kelas pasutri itu tesnya itu tes yang match itu baru level 1 itu. Misalnya suami kamu sukanya apa? Mie ayam. Itu baru level 1. Istri kamu makanan suka apa? Duren. Itu baru level 1. Jadi merasa sudah kenal hanya itu belum. Level 1 sebuah pernikahan baru mengenal hobi, kesukaan, apa yang dibenci, apa yang enggak disukai. Itu doang. Suami saya mah paling kesel banget kalau misalnya ada orang tuh yang nyerocos, belum apa-apa gitu, langsung minta to the point, minta minjem. Dia paling enggak suka tuh kayak gitu. Dia kayak gitu. Nah, level kedua yang disebut ta'aruf itu baru kita naik level tuh kalau sudah kenal prinsip-prinsip, value-value, nilai-nilai. Suami saya itu punya prinsip satu, gak usah ngoyo dalam mengejar yang namanya rizki. Dia mah slow living for dunia, fast action for jannah. Keren kan? Dia prinsipnya gitu tuh. Ya, dan itu memang prinsip seorang muslim. Dia mah hidupnya nyantai, untuk dunia nggak ngoyo gitu ya. Dia mah tipikalnya ya sudah, kau dapat jatah sekian gitu. Itu prinsipnya. Dia mah prinsipnya adalah nggak mau terlalu ekstrim memandang orang. Dia selalu melihat dari both side. Dia yang ketiga. Jadi prinsip-prinsip value-nya begitu. Makanya saya tahu banget value-nya pasangan saya itu. Ya. Ini level kedua.
Nah, level ketiga ta'aruf, dan ini yang jarang dialami oleh pasangan walaupun 30 nikah, adalah mengenali trauma masa lalunya. Inner child yang pernah dialaminya. Frozen emotion yang pernah disimpannya. Ya, bullying yang pernah dialaminya, itu jarang tuh. Biasanya ada suami yang kaget. Masa sih kamu gitu aja cengeng? Gitu aja nangis? Gitu aja versi kamu, versi istrimu itu bisa luar biasa. Karena kita, ya Allah, ini kemarin ada seorang suami kita ngelihat kucing aja sampai gitunya takut banget gitu. Ada seorang istri itu bahkan dia nggak tahu kalau suaminya itu ngelihat kecoa itu bisa sampai keringat dingin, bisa sampai apa gitu. Padahal istri, kamu gitu aja mas, karena dia hanya taunya reaksinya, tapi nggak tahu di balik rasa trauma sama kecoa itu ada sebuah episode yang dia nggak pernah ceritakan. Ya, makanya kadang-kadang kenapa konflik antar pasutri udah menjadi ledakan di masa dewasa, umumnya adalah ketika mereka makin bertambah usia, umumnya karena tidak pernah mengetahui sudut pandang kenapa suami saya begitu. Kenapa istri saya begitu? Ya, pernah kan ceritakan ada istri yang ada istri itu yang sangat sensitif dengan masalah berat badan. Ya, sampai suaminya bercandaan pernah nanya, mengobrol, dianggap sebagai pelecehan. Dek, setelah aku timbang-timbang, kenapa ngomong timbangan? Langsung. Aku tuh mengajak mikir, tapi kenapa pakai kalimat timbang? Kan bisa kalimat mikir. Ya udahlah gitu. Kenapa dia sesensi itu? Ternyata dia cerita setelah akhirnya di sesi konseling, istri suami baru tahu dia dulu pernah dibully waktu SD. Waktu SD, maaf ya, badannya gemuk, sehingga dia dulu dibully dengan, maaf ya, nggak body shamingnya nggak usah disebutin. Dia merasa malu sehingga dia punya tekad, gue harus kurus, gue harus kelihatan cantik. Dia maksa diri dengan diet ketat, olahraga, sampai pas SMP dia punya badan yang sangat langsing, bisa badan yang sangat menarik gitu ya. SMA juga gitu sampai kuliah. Sampai teman-teman kuliahnya gak ada yang tahu kok dia dulu gemuk. Gak ada yang tahu gitu. Akhirnya dia menikah dengan suaminya yang sekarang. Nah, suaminya juga gak tahu kok dia dulu sebenarnya gemuk dulu. Sehingga begitu dia nikah, udah ini sebagainya, dia selalu menjaga penampilan. Allah takdirkan dia kan hamil, melahirkan. Ya, sebagai perempuan banyak yang sulit menjaga berat badannya. Maka di situ mulai kembali ingat, perasaan pernah dibully, pernah dilecehkan, pernah ditindas, itu tersimpan dalam alam bawah sadar yang suatu saat bisa merecall. Maka dia selalu merasa insecure. Waduh, nanti nambah suami saya gitu. Maka ketika suaminya sudah mulai rada-rada melihat dia dengan kacamata, oh kamu ada perubahan. Di situ dia ngerasa, kenapa? Aku gemuk ya? Aku ini gitu. Ngerasa dia nggak nyaman, insecure. Ya, suaminya mencoba untuk nggak nyindir gitu. Hei sayang, dari mana? Kok dari jauh udah kelihatan? Makin sakit hati gitu ya. Kan orang gemuk gitu. Kan udah bikin dia merasa insecure lagi. Maksudnya apa tuh? Dari jauh udah kelihatan. Ya maksudnya kan cintaku sama kamu, bohong gitu ya. Berantem tuh karena itu. Ternyata banyak pasangan yang merasa sudah kenal, tapi dia baru di level 1 dan 2. Makanya itulah kenapa ngobrol itu membuka apa yang sejatinya selama ini nggak pernah kita bicarakan. Makanya kaidah ngobrol dengan pasangan itu sampai diwakili dalam surat Al-Baqarah 187, yang itu bagian dari rangkaian ibadah di bulan puasa. Apa kata Allah? Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari Ramadan untuk melakukan rafath. Rafath itu, maaf penjelasan para ulama, itu makna rafath itu ngomong jorok, ngomong porno, yang itu sering dilakukan sebagai pengantar untuk persetubuhan, yang itu dihalalkan oleh Allah asal dengan pasangan sah, suami istri. Ya, dan itu bagian dari keintiman, dari keakraban. Ayat ini ada di bulan Ramadan
mengingatkan bahwa bakar Ramadan pun tak mencegah seorang suami dan istri untuk melakukan apa yang menjadi hak mereka, yaitu persetubuhan. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Justru ayat ini memberitahu, saking suami istri itu diharapkan terkoneksi, obrolannya tanpa batas, dalam tanda kutip ya. Sesuatu yang kalau saya ngobrolin sama Ustadz Faiz itu tabu, saya sama Abi Dimas tabu, tapi sama istri saya nggak tabu lagi. Bahkan saya ngobrolin sama bapak saya tabu, sama ibu saya tabu, tapi sama istri udah nggak tabu lagi. Saking Allah ingin memberitahu bahwa suami istri itu ikatan yang paling kokoh. Sesuatu yang bahkan sama adik kandung kamu nggak mungkin bahas itu. Kamu nggak akan ngomong hal yang sekotor itu tentang organ tubuhnya. Tapi sama istri kamu berhak ngomong itu, bahkan dihalalkan. Seolah-olah Allah ingin bilang bahwa kalau kamu ngomong sama suami istri masih ada barrier, sampai nggak enak, berarti problemnya itu kamu disconnection. Jadi kalau masih ada barrier, masih ada ketertutupan, masih ada, aduh kayaknya nggak enak nih, kayaknya berarti ada masalahnya, bukan rasa nggak enak, berarti belum memiliki konsep kesejiwaan. Karena kesejiwaan itu memaksa kita dalam tanda kutip untuk berbicara dan berinteraksi dengan pasangan itu dengan merasa nyaman tanpa beban. Seakrab-akrabnya dengan teman terbaik kita nggak akan bicara sesuatu yang vulgar atau yang masih kita pelihara yang berkaitan dengan privasi kita. Maka kenapa suami istri sampai kepada sebuah derajat keintiman itu sudah tidak ada lagi privasi di antara mereka, sebab privasi yang paling utama yang sejatinya dimiliki manusia yang namanya kemaluan sudah dijebol. Ini selalu saya katakan setiap ada yang bertanya apa hukumnya seorang istri melihat handphone suami dengan dalih privasi. Dan saya selalu menjawab ini bukan pertanyaan fikih. Fikihnya itu kita akan menimbang dari susu aspek boleh, halal atau haram. Tapi aspek yang selalu saya kejar setiap ada naik gini, ya. Jadi ada pernah gini, Ustadz, apa hukumnya seorang istri melihat handphone suami tanpa izin? Saya nanya gini, kamu bahagia nggak dengan pernikahan kamu? Jadi kan nggak nyambung ya. Bahagia nggak dengan pernikahan kamu? Kok dia nanyanya gitu, Ustadz? Karena pertanyaan ini sangat relate dengan jawaban tadi. Kalau kamu nggak bahagia dengan pernikahan kamu, pasti kamu akan protek sesuatu yang privasi dari kamu. Karena kalau orang udah bahagia dengan pernikahannya, istri itu bagian dari jiwa dia. Suami itu bagian dari dia. Apa mau dirahasiain sih? Aku bisa telanjang, maaf ya, di depan kamu itu halal saja. Kita bisa mandi bareng kok. Sesuatu yang sangat privasi sudah aku lihat dari kamu, sudah aku nikmati. Masa iya handphone yang sebenarnya jauh dari kata privasi, kamu rahasiakan. Kecuali memang ada problem dalam ikatan pernikahan kita. Jadi kadang-kadang tidak semua pertanyaan fikih itu dijawab dari pendekatan fikih. Itu kalau saya tuh gitu. Sama kayak ada kemarin kan yang saya cerita, ada seorang supir Gojek, driver Gojek yang nanya hukumnya menciting sebuah program kan dia dapat aplikasi dia dapat aplikasi yang diinstal oleh temannya. Konon aplikasi ini bisa ngeblok semua orderan GoFood larinya ke aplikasi ini. Dicerita itu. Jadi fungsi aplikasi ini Ustadz bagi driver Gojek bisa ngeblok semua orderan GoFood. Ya, yang ada. Jadi kita bisa dapat tuh dibandingkan supir yang lain. Saya nanya, ini resmi dari Gojek yang enggak? Ada teman kami itu yang dia teknisi ngerti IT, dia bikin gimana caranya bisa mengeblok semua orderan khusus yang punya aplikasi ini. Jadi dia di priority. Kita cuma bayar 100.000 tapi kita bisa mengupgrade pendapatan gitu. Dia nanya, hukumnya apa Ustadz? Saya kan bukan ahli fikih. Tapi nurani saya bilang, menurut kamu hukumnya? Kan dia nanya hukumnya apa Ustadz? Saya tanya, ini resmi gak dari Gojek?
Ya dia bilang, ya enggak resmi. Ya ibaratnya kita ngakal-ngakalin lah. Curang kan? Iya. Hukumnya apa Pak Ustadz? Dia udah tahu curang. Dia bilang, hukumnya ya boleh aja. Tapi siap resikonya ya. Emang resikonya apa Ustadz? Di penjara ya? Enggak. Resikonya nanti istri suka ngelawan, anak bermasalah. Jadi itu jawabannya itu aja. Haram maksudnya Ustadz? Enggak. Pikirin aja. Nanti dampaknya istri suka bermasalah, anak susah diatur. Baru dia sadar, oh iya pantesan. Dia baru ngehnya itu ketika dikorelasikan, oh pantes nih. Jadi kalau ada orang yang selalu mencari pembenaran-pembenaran, pada sudah ditegur, berantem mulu sama istrinya. Kan ada yang ngakal-ngakalin dalil kan, enggak kok ini enggak suap, itu hadiah. Hadiah dari kelebihan proyek diberikan ke kami gitu. Kemarin tuh ada lawyer yang datang ke saya. Dia selama ini selalu berdalih bahwa dia dapat prestasi dari setiap kasus hukum itu dengan bayaran-bayaran yang dia mencari pembenaran, oh ini hadiah. Padahal itu kalau kita lihat dari sisi undang-undangnya saja, itu suap, itu undang-undangnya mengatakan itu gratifikasi suap. Tapi dia berdalih, enggak lah ini hadiah gitu. Sampai suatu hari dia dapat kasus yang bikin bom gitu ya. Yaitu anak dia yang paling dibanggakan, bungsu itu tiba-tiba ketahuan membawa pacar ke kamar dengan cara manjat. Dia di lantai 2, itu baru ketahuan setelah 5 hari pacarnya tidur di kamarnya. Coba kebayang deh kalau orang udah tidur di kamar, ya kita berpikirnya sulit. Oh jangan-jangan cuma main catur doang Ustadz gitu kan. Ya, atau jangan-jangan lagi main monopoli atau lagi main Mobile Legend, lagi mabar gitu kan. Susahnya adalah kita sulit berprasangka bahwa mereka melakukan hal yang justru paling hina. Itu shock dia, baru ketahuan ibunya sampai marah-marah, stres, sampai berantem lah mereka, sampai akhirnya rumah tangganya yang disebut tadi kami tuh sekarang udah tadi nggak tegur-teguran sekeluarga. Habis maghrib langsung masuk kamar masing-masing, sibuk dengan handphone, pagi-pagi berangkat pulang, begitu terus. Dan dia akhirnya merasa gelisah setelah keadaan ini gak berubah. Yang ibunya manyal. Saya akhirnya, karena saya tahu bahwa ini aspek yang tidak berdiri sendiri, ingat, tidak semua musibah dalam hidup itu semata-mata faktor teknis. Karena kadang-kadang musibah cara Allah untuk memberitahu ada yang kamu udah keliru jalan. Persis seperti saat kamu lagi berjalan, tiba-tiba kamu lagi tersesat. Kadang dipanggil dari belakang itu saking fokusnya kita nggak dengar. Hei, Dimas, dia nggak dengar nih. Dimas. Karena saya takut dia makin jatuh, misalnya disontor merosok, saya tahu itu salah jalan, saya ambil batu, saya lempar. Batu itu tidak dalam rangka untuk menyakiti, untuk memberitahu. Saya panggil dia nggak dengar begitu. Apa sih Sat? Nah, ketika dia sadar, apa sih Sat? Saya bilang salah jalan ente, situ tuh. Maka dalam hidup itu tidak semua musibah itu selalu kita lihat dari aspek kesalahan human error dari sisi teknis. Human error yang kadang-kadang kita sadari adalah dosa kita kepada Allah. Makanya surat Maryam 96 itu memulai syarat untuk menjadikan hubungan antara suami istri itu terkoneksi dengan wud atau ortu dan anak dengan wadud tadi. Allah mulai dengan kalimat innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Sehingga iman itu kualitasnya sangat mempengaruhi bagaimana dekatnya kita dengan pasangan. Semakin kuat hubungan kita dengan Allah, semakin dekat dengan pasangan walaupun jarak terpisah. Inilah rahasianya kenapa Ibrahim dan Hajar tidak pernah mengalami masalah rumah tangga seperti keluarga di era digital yang pada serumah tapi sering berantem. Ibrahim kan jarang pulang. Setahun sekali. Tapi uniknya rumah tangga mereka nggak ada drama-drama kayak rumah tangga zaman now. Salah satu drama yang
pastinya terjadi zaman now adalah kalau kita pakai pendekatan modern, Ibrahim ini udah jarang pulang, sekalinya pulang pengen nyembelih anaknya. Coba, ibu sebagai istri punya anak, suami pulang setahun sekali, tiba-tiba pulang bawa golok, sayang, anak kita mana? Anak kita mana? Ngapain Pak? Mau sembelih gitu. Pasti ibu reaksinya apa? Pak sadar Pak, stres ya. Depresi Bapak, datang ke psikiater dah. Ya, ngaco aja, udah jarang pulang, mau nyembelih anak, mikir apa Pak? Ini Kak Seto harus tahu nih gitu. Kita pasti langsung lapor ke Kak Seto atau Komnas Anak itu. Apakah Hajar ada riwayat mengatakan tiba-tiba dia pegang kening suaminya, sadar kamu Mas gitu? Nggak ada kan? Padahal kan secara intensitas ketemuan setahun doang loh. Karena kita sering memikirkan kebersamaan fisik daripada kebersamaan hati. Makanya pengikat paling tinggi dalam sebuah relasi itu adalah doa. Puncak dari kemesraan bukanlah ketika kau memberi bunga. Puncak kemesraan adalah engkau mendoakan pasanganmu dalam keheningan malam untuk bisa bersama itu. Jadi kalau cuman kebersamaan dengan sayang, sudah aku transfer ya ke rekening kamu, itu kemesraan yang fake. Kemesraan sejati itu ketika hanya aku dan Tuhanku yang tahu betapa aku mengharapkan dia jadi bidadariku dunia dan surga. Itu. Jadi kalau ada yang dia mengaku romantis tapi tak terkoneksi kepada pemilik hati, itu bukan romantis. Maka sadarlah kemaksiatanmu itu bentuk dari ketidakromantisan. Walaupun gak mengkhianati istri. Lelaki yang romantis adalah lelaki menjaga dirinya karena khawatir hati istrinya dipalingkan Allah. Saya gak mau korupsi. Bukan karena apa? Karena kalau saya korupsi, maksiat ke Allah, Allah putus hubungan saya dengan pasangan saya. Jadi kalau ada seorang guru kawan saya ditanya sama istrinya gitu, dia orangnya mungkin tipikal lelaki yang cool ya. Saking coolnya kulkas kata orang. Dia nggak seromantis mungkin Abi Dimas. Yang kalau misalnya sesuatu berkata-kata mesra puisi gitu ya. Kan ada lelaki yang ngomongnya cuma diam. Suatu saat istrinya kesel, Mas kamu apa sih? Kamu kok nggak romantis sih gitu. Kamu sayang nggak sih sama aku? Ya tentulah gitu. Tapi mana bukti sayang kamu? Sayangku bukan dengan wujud memberikan hadiah atau kata-kata mesra. Puncak sayangku adalah, kamu tahu nggak? Hampir setiap malam aku tahajud mendoakan kamu yang pertama. Itu istrinya langsung meleleh itu. Setiap malam aku bangun tahajud untuk mendoakan kamu. Itu puncak romantisnya seorang suami. Makanya kalau di sini jangan aku romantis kalau saat malam itu nggak kita lakukan. Antum ngasih ke istri coklat kemarin misalnya 14 Februari terlepas ngerayain Valentine enggak, tapi itu enggak romantis. Wujud romantis itu adalah menyebut namanya di sepertiga malam sambil bilang, ya Allah, kuatkan ikatan aku dengan dia, ya Allah. Maka innalladzina amanu. Makanya Ramadan itu bulan yang korelasinya itu kepada siapa? Kepada pasangan. Dampaknya adalah kita berusaha, dan itu juga bulan Islam. Kalau selama ini ada kisruh dalam rumah tangga, maka jangan ambil keputusan sebelum ditarbiyah Ramadan. Saya pernah dapetin klien, itu udah kisruh gitu ya, berantem. Terus pas banget berantemnya bulan Syaban, udah puncaknya dia mau gugat cerai. Saya bilang gini, kamu boleh nggak jangan ngambil tindakan apapun, ngambil keputusan apapun sebelum kamu dan pasanganmu ditarbiyah oleh Allah di bulan Ramadan. Kalau setelah Ramadan kamu masih berpikir untuk berpisah, silakan. Tapi penuhi dulu tarbiyah bulan Ramadan. Pasrah dan ketetapannya. Apa? Saya cuma minta,
Salah satu perusak hubungan suami istri itu adalah ketika ada maksiat yang kita lakukan. Rusaknya iman berujung pada rusaknya hubungan. Ingat, saya ulangi, rusaknya iman berujung kepada rusaknya hubungan. Itulah yang membuat salafus soleh zaman dahulu pengen melihat imannya dari down atau tidak, dia lihat dari relasi dengan orang terdekat. Kalimat yang populer itu kalimatnya Fudail bin Iyad, la si Allah, sungguh aku pernah bermaksiat kepada Allah. Fa'araftu dzalika bihuluki himari. Aku bisa tahu maksiat itu dari kelakuan kendaraanku, alias kendaraanku yang mogok, suka disusah diatur, itu dampak dari maksiat. Relasi antara aku dan pasanganku, aku dan kendaraanku aja Allah putus. Makanya sering saya ingatkan, kalau kita punya kendaraan yang hari ini wujudnya bukan himar alias keledai atau alias kuda, tapi mobil yang kita miliki, kalau berkali-kali masuk bengkel, periksa, jangan-jangan ada dosa yang kita lakukan. Periksa, berkali masuk bengkel. Muhammad bin Sirin pernah nunggang kuda, yang kudanya ini kuda yang paling istimewa yang dia miliki untuk berangkat jihad. Kudanya ini tiba-tiba di pagi hari dia pakai untuk berangkat, berontak, nggak bisa dikendalikan, lompat sana lompat sini, artinya dia kok susah banget dikendalikan. Akhirnya Ibnu Sirin sadar, Ibnu Sirin turun dari kuda, dia melipir ke pojokan lantas nangis. Kawannya bertanya, lima tabki Ibnu Sirin, kenapa kamu nangis? Bertanya dia, kenapa kamu nangis? Maka Ibnu Sirin menjawab, tersebab maksiatku di awal malam, Allah cabut kendaliku dengan kuda yang sulit aku kendalikan. Kawannya kepo, apa sih yang disebut maksiat oleh Muhammad bin Sirin? Perhatikan definisi maksiat ulama soleh. Katanya Muhammad bin Sirin tuh hampir setiap malam tuh sholat malamnya itu 100 rakaat. Setiap malam tuh plus witir itu baru tahajudnya. Malam sebelum dia naik kuda itu disebutkan dia kakinya, dia merasa lelah sehingga malam itu dia hanya mampu 98 rakaat. 100, 98 tutup witir, itu Allah tegur dengan kuda yang gak bisa kendalikan. Jadi ulama zaman dahulu itu maksiat yang dimaksudnya bukan berbuat dosa versi kita, tapi menurunnya kualitas ibadah. Makanya ini juga ada bilang, kok gitu sih? Saya penjelasan ringan. Dr. Zaidul Albar bilang, kita yang terbiasa makanan yang berserat, yang sehat dan sebagainya, sekalinya makan mecin tiba-tiba langsung diare, itu mekanisme tubuh yang memberitahu bahwa saking bersihnya dirimu, sekali aja sesuatu yang buruk masuk langsung bereaksi. Coba teman-teman perindapan itu yang biasa ngebecek-becek makanan pakai bulu keteknya, yang kadang-kadang ingus dipeperin itu kan pernah lihat gak yang tikus lewat dia biasa aja kan? Nggak ada tuh yang sakit. Makanya jangan heran kenapa sih teman-teman saya itu yang suka dosa, maksiat, ternyata baik-baik aja rizkinya, karena Allah sudah menganggap dia udah terjebak dosa. Isyarat itu nggak dapat sama dia, sama kayak orang biasa kotor, biasa nyium kotoran, sekali yang kentut nggak kecium dia. Iya kan? Sekali kentut kena kecium orang biasa dia tinggal di tempat gitu. Tapi kita yang terbiasa menghirup aroma wangi dan sebagainya, itu bau apaan sih nih? Sensitivitas terhadap dosa seseorang itu beda sama seperti sensitivitas kita terhadap apa yang masuk dalam tubuh. Namanya apa? Itulah mekanisme bagaimana tubuh itu seperti jiwa. Jiwa yang sudah terbiasa kotor, maka maksiat tidak dianggap ngefek sebagai. Begitu juga tubuh yang terbiasa kotor, maka makanan apapun dia nggak ngefek, dianggap biasa kali. Makanya beda ya. Kawan saya itu termasuk yang menjalankan pola hidup gitu, no tepung, no gula, itu sehat banget tuh. Dan sebagainya. Suatu hari kan diajak tuh acara reunian, ya dia kan menghargai tuan rumah makan biasa tuh.
Akhirnya makan makanan yang itu, kue yang biasa dihindari. Tapi terjadi mules-mules masuk WC itu tuh. Dia bilang gini banget, kok gini banget, tubuh kita bereaksi atas sesuatu yang sudah tidak familiar gitu. Makanya jiwa kita itu kalau terbiasa dengan kebaikan, hati nurani kita itu akan bereaksi. Kalau makanya kenapa orang-orang yang gelisah padahal cuman aduh lupa ngelaporin lagi kepada bos tadi itu, coba ada uang parkiran tuh yang belum dilaporin, nilainya cuma 2.000, bisa nggak tidur tuh dia. Aduh gimana ya, ntar jangan-jangan, aduh dia itu gelisah, itu tanda reaksi tubuh, reaksi jiwa, tanda masih mendapat jalan hidayah. Tapi ada orang ya, alah cuman 2 juta doang, bos juga nggak bakalan, ini orang ada uang ada miliaran, ambil 2 juta doang nggak terasa. Nggak terasa, dia nggak menganggap itu dosa, sensitivitasnya beda. Maka jangan sampai kita nggak punya sense of zunub, sense of dosa itu nggak ada. Kalau sampai nggak punya sense of dosa itu bahaya itu. Allah bikin hati kita itu tuh apa istilah orang Betawi, baal. Udah kebal lagi, udah nggak ngerasa. Makanya nggak pernah nasihat itu masuk. Ya, ada pejabat yang bisa harta haram sebagainya, ngundang kajian ceramah, ustadznya udah nyindir nggak masuk juga. Makanya saya pernah bilang itu, kalau kita masuk di institusi yang kita curigai banyak korupsi, nggak usah pakai sindiran, tembak aja langsung. Saya pernah tuh ngundang, ya, saya langsung ngomong, saya pernah diundang sampai bilang, habis nih nggak ngundang lagi saya, bodoh amat saya bilang. Saya bilang gitu aja. Yang masih bikin markup, laporan palsu ke atasan sebagainya, saya bilang siap-siap ya bertemu dengan Allah dan keadaan amal ibadahmu nggak laku. Ramadan apapun nggak terima, dosamu akan ditanggung. Akhirnya saya sampaikan kalimat Imam Hasan Al-Basri bahwa Allah punya 4 lapisan yang membuat seseorang itu diberi kesempatan tobat. Maksiat pertama, lapisan yang ditegur Allah adalah karir. Bisnis kamu tiba-tiba anjlok, tiba-tiba bangkrut. Pada saat itulah Allah ingin kamu kembali. Tapi ada orang yang malah terus maksiat. Malah yang diperbaiki adalah manajemennya. Oke, bisnis kamu akhirnya kembali stabil. Allah hancurkan lapisan kedua. Lapisan kedua apa? Hubungan dengan pasangan. Tiba-tiba istri kok enggak ini, tiba-tiba ribut. Tapi dia enggak mau kembali kepada Allah. Lapisan ketiga, hubungan dengan anak. Toto anak ya melakukan ini, melakukan itu, berangkat bolos sekolah, masih nggak perbaiki juga. Nah ini lapisan keempat. Kalau udah lapisan keempat susah kembali. Allah datangkan penyakit misterius secara mendadak. Jadi siap-siap yang bermaksiat, saya bilang kena penyakit jantung langsung mati. Langsung. Habis itu saya bilang udah barakallahu lakum, selesai udah. Habis itu nggak diundang lagi memang. Karena saya sudah bilang sama para asatidz, kalau kita ada curiga tempat ini tempat sarang maksiat, kita masih pakai bahasa itu nggak ngefek orang mereka. Ya ibarat kata orang tuh biasa jorok, kita kasih makanan itu ya harus kasar aja sekalian. Makanya saya pernah diundang sebuah partai yang saya tahu nih partai sebagainya bodoh amat ya bilang. Partai yang udah ranking 1 dari sisi korupsi itu bilang. Buat PD juga ngundang saya ya, udah biarin aja bilang habis itu. Artinya apa? Ya saya sih udah tahu banget pasti resikonya, ya biarin aja nggak diundang bodoh amat. Artinya poin penting adalah kita berikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya poinnya adalah begitu. Ya kalau saya fikihnya begitu, fikih dakwanya adalah di tempat yang udah jelas itu. Makanya kadang gini, kalau kita sekali ketemu sama orang yang kita belum tentu temu, mekanisme connection before correction itu nggak dipakai mas saya. Connection before itu sama orang yang sudah kita pastiin itu adalah dia bakal rutin ketemu, pelan-pelan kita ikat hatinya dulu. Tapi kalau sekali ketemu besok ketemu lagi, ngomong dalam tanda kutip ngejelp sekalian. Pernah ada yang konsultasi sama saya, seorang anggota TNI aktif, ya, dan saya tahu dia untuk ketemu saya belum tentu besok ketemu lagi. Nah, saya nggak bisa pakai pendekatan sok-sokan gitu. Oh bapak ini gitu kan. Saya bilang, saya sodorin nih 10 maksiat dosa besar versi Imam Adzabi dan kita kabar. Nih, 1 syirik nih dan lain. Istri bapak di luar, kita ngobrol dari hati ke hati. Bapak tahu kan, ini 10 dosa besar. Saya jelasin satu-satu ya, saya jelasin singkat,
D10 ini mana yang Bapak lakukan? D10 ini. Dan sebagainya. Ini ngaruhnya ke anak Bapak. Kan dia curhat anaknya gini. Ini ngaruh. Sehebat apapun pesantren ngurus anak Bapak. Saya pernah ngelakuin ini, Pak. Ada pesantren nelpon saya, Ustadz bingung saya mentreatment si fulan ini. Anaknya gimana ya? Semua teknik parenting dari antum gak ngefek. Saya udah apply gini. Oh, kalau udah nggak ngefek berarti masalahnya bukan di sistem. Udah bagus sistem antum. Panggil orang tuanya ketemu saya, angkat saya jadi konsultan dadakan. Maksudnya apa? Supaya saya bisa ngomong sama dia gitu. Sama, saya sodorin itu. Dan anggota TNI waktu saya sodorin ini langsung kaget. Maksudnya apa, Ustaz? Udah. Mau selesai nggak masalahnya? Saya nggak nuduh. Tapi kalau Bapak bilang nggak, ya sudah bilang nggak. Ada nggak? Karena dosa besar ini penghalang dan sebagainya. Akhirnya diam. Ceritalah uang haram. Ada lagi. Ya itu aja Ustaz. Benar. Dia mata gini, wah dia bilang berarti ada yang disimpan nih. Ada lagi. Pengen beres nggak Pak? Masalahnya Pak, saya punya ani-ani. Wah udah. Berapa kali berzina? 2 kali Ustaz, tapi saya nggak punya hubungan emosional, itu cuman hiburan ya, udah zina kan, zina udah selesai. Artinya tuh saya cek semuanya itu dulu. Jadi kenapa saya lakukan itu, orang artinya belak-belakan aja, orang jarang ketemu. Kalau sekali ketemu mas saya agak-agak santun dikit gitu ya kan. Kalau berkali-kali ketemu ya, wah ini. Tapi kalau sekali ketemu besok nggak ketemu udah ngomong aja, nyakitin sekalian. Oke, saya bilang gitu, biarin gitu. Bapak, kita sekali ketemu belum tentu ketemu lagi. Jadi saya nggak pengen jadi dokter yang ngasih obat. Ini obatnya udah sekali ya, bukan generik lagi. Obat keras, tobat. Kalau Bapak nggak tobat, anak Bapak gitu terus. Udah selesai udah. Wah langsung dia bilang, susah Ustadz, soalnya saya diajak. Ya udah, kalau dia bilang karena atasannya gini-gini. Pilihannya adalah tolak itu. Kalau pekerjaan gak cari pekerjaan yang lain. Jadi banyak hal yang kadang-kadang kita lupa. Perusak dalam urusan yang namanya rumah tangga itu tadi adalah yang disebut kemaksiatan. Maka tadi kalimatnya mau dilihat adalah farabtu dzalika bi khuluqihi mari. Kendaraannya dia tuh bermasalah. Tadi kan kasusnya mau bersihin. Kedua, wabi khuluqi ahli, keluarganya dia. Wabi khuluqi khadimi, dan pembantunya dia. Wabi fa'ri fi baiti, dan tikus yang masuk dalam rumah. Jadi 4 yang Allah tunjukkan dalam relasi yang membuat disconnection. Jadi kenapa saya suka katakan disconnection bermula dari disconnection kepada Allah, pemilik hati, membuat diskoneksi. Ingat, rusaknya iman berujung kepada rusaknya hubungan. Nih, tulis itu, tempel sebagai quote yang nanti kalau kita lagi rusak hubungan kita ingat. Ini rusaknya iman berujung rusaknya hubungan. Jadi jangan memandang rusaknya hubungan hanya semata karena suami gak romantis atau uang yang gak bulanan gak dapat, bukan. Selalu rusaknya iman. Itulah yang Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ma tawadda ithnani fafurriqa bainahuma illa bidzambin yuhdisu ahaduhuma. Tidaklah 2 insan yang saling cinta, saling mesra, kemudian dia berpisah alias bercerai kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Maka kalau kita ingin reconnecting di bulan Ramadan ini, itulah momentum paling tepat. Apa? Koneksikan diri kepada pemilik hati, karena Allah yang mengikat hati suami dan istri, ortu dan anak. Itulah rumus reconnecting yang pertama. Innalladzina amanu. Jadi yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat. Syarat terjadinya yang namanya reconnecting itu adalah amal soleh. Apa yang dimaksud amal soleh sini? Ada 2. Amal soleh yang membuat Allah cinta sama kita,
Yang kedua, amal soleh membuat orang lain suka sama kita. Disitulah rumus melakukan amal soleh. Maka amal soleh pertama membuat Allah cinta sama kita. Allah cinta sama kita berarti sholat sunnah, sunnah nawafil, sholat rawatib kita, puasa sunnah itu buat Allah cinta. Kalau Allah cinta, Allah bantu kita perbaiki hubungan dengan pasangan. Allah perbaiki hubungan dengan anak. Makanya kalau ada orang punya masalah dengan anggota keluarga, cari muka ke Allah supaya Allah bantu. Ada yang nanya ke saya, Ustadz, saya orang tua yang sering melakukan kasar sama anak. Saya sering dengar kajian Ustadz tentang luka pengasuhan. Saya sekarang ingin perbaikinya Ustadz. Bagaimana caranya Ustadz? Saya banyak melakukan utang pengasuhan. Saya kasih rumusnya dulu, Bu. Utang pengasuhan itu seperti bank konvensional, banyak bunganya. Makanya membayar utang pengasuhan itu rumusnya adalah 10% dari utang kita plus utang itulah yang bisa kita tanggung. Contohnya, Ibu melakukan kesalahan pengasuhan berapa lama? 15 tahun Ustadz, berarti bayar utangnya 15 tahun lagi plus 10%-nya, yaitu 1,5 tahun. Jadi ibu bisa membayar utang pengasuhan anak 16,5 tahun. Itu teorinya. Ibu ini bilang, lama ya Ustadz. Kan bayangin berarti anak saya baru benar umur berapa tuh? 31 tahun. Bisa cepet gak? Bisa. Yang membayar utangnya Allah. Berarti apa? Melakukan amal soleh yang Allah cinta. Banyak Bu, ibu aktif di lembaga nih kayak gini nih. Makanya banyak sekarang ibu-ibu yang aktif di lembaga kayak musyawarah, lembaga dakwah itu anggap niatin bayar utang pengasuhan. Menolong agama Allah, Allah tolong. Intan surulloha yansurkum. Jadi cara membayar utang pengasuhan itu bikin Allah ridho. Aktif di masjid, jalan sunnah sedekah jor-joran. Kita punya kelebihan harta, wakafkan buat umat. Entah buat apa, yang jelas kasih wakaf ke lembaga yang amanah. Maka itu ada seorang bapak, dia wakafin 1 mobil Alphard dia untuk dijual, untuk dikirim ke Palestina. Masya Allah, dia cerita anaknya itu mengalami karena salah asuh sampai berujung kepada psikosis. Anaknya mengalami skizofrenia. Kalau yang pernah pernah baca-baca, skizofrenia itu bahasa kita tuh orang yang sudah gila, halusinasi, tiba-tiba punya pendengaran, ada yang ngomongin dia. Pokoknya seperti itu. Sakitnya itu udah ranah psikiatri. Bapaknya itu seorang, dia mau konsultasi sama saya tapi tinggalnya di luar Jakarta. Dan dia malu kalau konsultasi ketemu. Akhirnya dia iseng-iseng ikut online saya di www.fatherman.id. Jadi dia belajarnya lewat cara itu. Jadi dia kalau kan, makanya saya bikin website di www.fatherman.id itu memfasilitasi beberapa orang yang malu kalau belajar langsung sama ketahuan. Terutama tuh para seleb, terutama para ustadz gitu ya. Nggak mau ketahuan ustadz. Ini kan ada penghalangnya ego kan, malu. Makanya saya bilang belajarnya via online, jadi kan nggak perlu interaksi langsung sama saya. Nah dia pelajari itu semua video-video saya, akhirnya dia dapat kesimpulan yang saya sampaikan. Langsung dia seorang ustadz, punya mobil Alphard, langsung dia wakafkan untuk Palestina, bikin lembaga. Ya, di daerah Kalimantan damai apa gitu. Apa yang terjadi? Anaknya Allah tolong. Yang menurut dokter itu sembuhnya mungkin bertahun-tahun, cuman 6 bulan. 6 bulan, bayangin. Sampai istrinya seorang ustazah juga, lulusan Sudan. Takbir. Ya Allah Ustaz, berharga banget nasihat antum. Kami kalau pakai ilmuwan matematika, kami melakukan kesalahan anak tuh kurang lebih 15 tahun. Kalau kami menebusnya 15 tahun lagi, energi kami lelah. Tapi dengan apa yang antum lakukan itu dapat. Jadi artinya apa?
Amilus solihat itu, amal soleh itu membantu kita memperbaiki hubungan juga. Jadi kalau ada yang nanya gimana caranya saya memperbaiki hubungan dengan bapak saya, memperbaiki hubungan dengan pasangan saya, memperbaiki hubungan dengan siapa? Dengan anak saya. Salah satunya amal soleh. Amal soleh yang pertama apa? Yang bikin Allah cinta. Yang kedua, amal soleh yang bikin orang lain cinta. Disitulah kita memikat hati orang itu. Dengan apa? Apa yang dia sukai. Yang disebut bahasa cinta. Kenali bahasa cintanya. Apa yang membuat dia merasa dicintai. Dia senang dikasih hadiah kah? Dia senang dikasih kata-kata positif. Semua itu membantu terjadinya reconnecting. Bahkan amal soleh yang bisa kita praktekkan di bulan Ramadan itu, yang pernah saya sampaikan, jangan remehkan untuk makan bersama. Ya, makan bersama itu selalu jadi rekomendasi para ahli. Di luar negeri itu gerakannya back to dining table. Pernah saya bahas ya. Makan bareng. Kenapa? Karena salah satu yang hilang di keluarga era modern itu bareng. Ya. Makan bareng itu apa? Hadis Nabi kan mengingatkan, fastami'u ala tu'amikum, makanlah kalian sama-sama. Wadhkuru ismallahi alaihi yubarak lakum fi, sebut nama Allah di dalamnya, niscaya turun keberkahan pada kalian. Makan bareng. Sebab kita ini mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan sampai ada keluarga yang bapak-bapak yang habis subuh udah berangkat. Gak sempat sarapan sama anak istrinya. Sampai di kantor di daerah kota Jakarta, tengah kota Jakarta, pulang dia jam 5 sore. Dia khawatir rumahnya kambuh, makan duluan. Sampai rumah perut udah kenyang. Kalaupun dia mau makan, anak istri udah makan. Gak ada. Di akhir pekannya dia bukan justru bersama keluarganya, justru dia sibuk sama teman-temannya, main pedal. Ya, istri anaknya ditinggalin. Lebih sibuk koneksi dengan orang luar. Sehingga makan bareng itu menjadi hal yang jarang dilakukan. Maka makan bareng itu diantara amal soleh yang harus kita praktekkan. Bayangin 30 sahur 30 buka. Berarti 60 kali amal soleh makan bersama pasangan keluarga. Mungkin kalau berbuka oke lah. Mungkin kita agak sedikit ada hambatan lah untuk buka bareng keluarga ya. Ya kayak saya lah gitu kan. Kira sekarang tuh buka bersama itu juga desa sana untuk koneksi dengan yang luar juga kan. Bagi grup ya, yuk jangan buka bersama kan, buka bersama alumni playgroup kan gitu ya, alumni TK itu ya, banyak tuh. Biasanya kalau buka udah punya kesibukan dengan, tapi yang nggak boleh tuh sahur bareng tuh minimal, usahakan banget sahur bersama. Ya, saya sering Ustadz makan bersama. Tapi kok kenapa nggak ada hubungan? Ingat, bedakan makan bersama dengan makan di tempat yang sama. Bedain ya. Saya lagi makan nih di sebuah warung bakso. Tiba-tiba kan penuh. Di depan saya itu ada bangku kosong. Ada bapak-bapak, kosong ya mas ya? Boleh ya? Boleh gitu. Dia di depan saya makan bakso bareng. Pertanyaannya adalah, saya lagi makan bersama dia nggak? Jangan-jangan selama ini kita bukan makan bersama, tapi makan di tempat yang sama. Jangan-jangan yang kita bilang, saya lagi makan bareng sama istri Ustadz. Bukan, jangan-jangan kamu makan di tempat yang sama bersama istri. Sebab banyak hari ini orang makan bersama, tapi sebenarnya makan di tempat yang sama. Salah satu tempatnya adalah meja makan di rumah kita. Makan bersama itu cirinya 5. Udah pernah saya bahas kan? Apa aja cirinya yang tahu? Nah, makan bersama cirinya apa? Udah pernah loh. Ciri pertama, wujuhu ila to'am. Makan bersama itu menghadap ke makanan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, kana Rasulullah jalisu haula ta'am. Rasulullah itu kalau makan duduk mengelilingi makanan. Bukanlah makan bersama yang maaf, makanannya ada di sini kita menghadap ke sana. Menghadap ke makanan.
Yang kedua, makan bersama cirinya adalah membagi lauk dari wadah yang sama. Makanya satu nampan bareng dengan keluarga itu sunnah. Tapi kok kita tadi agak jijik karena ngeliat iklan perindapan yang bejek-bejek gitu, pakai centong pindahin ke masing-masing piring kecil, itu boleh. Yang penting dari satu wadah yang sama. Nih, makanya dari wadah yang sama. Sini mama ini, kamu yang ini ya, nih siap gitu. Yang ketiga, makan bersama sunnahnya saling mencicipi. Jangan pernah remehkan untuk bilang cobain dikit ya sayang ya ayamnya. Terus suami bilang cobain juga ya ikannya, dihabisin sama dia gitu. Pokoknya begitu. Jangan meremehkan untuk bilang sama anak kita, coba sini kerupuknya gimana sih? Enak juga ya. Itu sunnah. Bahkan Nabi mencontohkan yang lebih ekstrim, minum aja Nabi berbagi. Itu bukan karena Nabi haus atau istrinya haus. Nabi mengajarkan konsep kebersamaan, bahkan urusan minum. Nabi kalau minum disisakan buat Aisyah. Dan Aisyah menerimanya nggak sambil pikir gini, lagi diet nih mas. Nggak ada gitu. Nggak ada. Nabi apa yang diberikan oleh suami terima. Jadi mbak-mbak kalau suami yang ngasih jangan berpikir, lagi diet diganggu sama kamu. Itu menghilangkan keberkahan. Terima, cobain, ya jangan sampai ya menolak. Minum aja Nabi berbagi. Atau Nabi kalau Aisyah minum, berikan untuk aku ya Aisyah. Yang keempat, tidak ada media penghalang. Maaf saya sampaikan, hukum membaca Quran di meja makan makruh. Jangan saking para santri saking semangatnya lagi di meja lagi makan bareng, ada yang auzubillah, itu merusak. Tahu gak kenapa? Karena kaidah fikihnya gini, likuli amalin makanuha. Setiap amal itu ada tempat-tempatnya. Tawaf bagus nggak? Bagus, tapi tawafnya di asrama haji nggak dapat pahala. Zikir bagus nggak? Bagus, tapi zikir di WC nggak boleh, salah tempat. Termasuk banyak, makanya ada restoran yang saya kritik salah konsep. Saya masuk ke restorannya nyetel merotal. Dia salah konsep, dia lupa restoran itu tempat orang ngobrol, tempat orang berinteraksi. Gara-gara merotal kan mau nggak mau diem. Akhirnya sama istri diem-dieman. Mas, saya ingat ceramah Gus Baha gini, ada orang ingin mengakrabkan sama keluarga, tapi malah nggak sesuai sunnah. Lagi akal keluarga nyetel merotal. Padahal adabnya kalau nyetel ada ngerayat Quran apa? Diam, pastami'ulah, dengerin. Akhirnya kan nggak bisa ngobrol. Jadi merasa kalau nggak nyetel itu dosa. Padahal emang nggak ada pasti wajib menyetel. Nggak nyetel tapi ngobrol sama pasangan itu pahala. Akhirnya apa? Nyetel merotal. Akhirnya kan diem. Kalaupun kita ketawa nggak beradab sama Quran. Makanya saya bilang ada restoran salah konsep, saya bilang. Nanya harusnya, nanya Ustaz, ini gimana? Saya pernah datang, ya ini menyetel merotal ya, islami tapi nggak paham kaidahnya. Ya udahlah, akhirnya saya di restoran itu nggak bisa ngobrol, kan kita nggak bisa meeting. Padahal restoran kan tempat meeting. Di restoran kan kita harus meeting, ngobrol. Nih gara-gara merotal, ketika bismillah, lagi diem-dieman tuh. Akhirnya saya bilang kita take away dah. Take away aja dah gitu. Ini pemiliknya harus dinasehatin, saya bilang. Asal saya punya akses, saya bilang ente ngaco, saya bilang. Semangat islami tapi malah ngerusak konsep. Saya karena sayang sama brandnya, saya bilang. Ya, padahal kalau dia nggak nyetel, biasa aja. Kemarin saya datang ke sama salah satu ikhwah, wah itu restoran rame. Konsepnya dia nggak ada musik, nggak ada suara-suara. Orang butuh tenang. Gak ada suara sama sekali. Jadi datang ke sana bule-bule datang. Karena kalau sekarang ada maaf ya, ada sebuah restoran tuh harus ada musik lain. Saya malah nggak suka. Saya pernah waktu diundang mana ya di Kalimantan. Saya udah mati-mati besok nggak mau datang lagi ke restoran ini. Bagus, ramai gitu di daerah Samarinda. Saya lagi makan nih sama salah satu yang undang saya. Tahu-tahu masuklah artis grup musik dari maaf saya sebut Batak, dia nyanyi di belakang request karena ada yang ulang tahun. Wah, lagu Batak 3 episode gitu nyanyi ulang. Saya lagi makan ya Allah. Saya bilang ini dia sengaja live musik
buat menghormati yang lagi ulang tahun. Saya bilang, mikir nggak yang lain tuh, yang lain kan butuh ketenangan, Mbak. Ini bentuk apresiasi kami kepada pelanggan kami. Emang pelanggan itu doang, saya bilang. Kami juga bisa jadi pelanggan. Tapi Mbak, ini kan teriak-teriak. Saya di belakang saya persis gitu ya. Saya udah mikir ini lagu gereja apa bukan ya gitu ya. Tapi saya bilang lagu daerah kali itu. Itu karena dia, makanya saya bilang nggak semua restoran itu butuh musik, butuh suara, bukan murotal. Asal difasilitasi untuk orang duduk, ngobrol, senang udah. Tapi kita nggak bahas tentang itu. Yang saya bahas gini, bab makan bersama itu yang keempat adalah tidak ada media penghalang. Kalau Quran yang mulia saja jadi hukumnya berbeda saat di meja makan, apalagi ini. Nih, betapa banyak nih khususnya influencer-influencer. Makan bersama pasangan itu pentingin ikatan hatinya, bukan kontennya. Yang merasa jadi influencer lebih mikirin, hai guys, nih, habis itu bikin konten, habis itu nenek gak ada ngobrol. Makanya kalau sudah di meja makan, nih santri-santri atau siapapun, nih kan meja makan taruh, gak ada ini. Siapa yang di meja makan masih ini, dia bukan makan bersama, makan di tempat yang sama. Oke, yang kelima, disebut makan bersama cirinya ya tahadas mahum, saling ngobrol. Nah itu intinya makan bareng tuh ngobrol. Disebut makan bareng cirinya kalau ngobrol. Disitulah obrolan kita bangun yang ringan-ringan yang menyenangkan. Taib ya, bulan Ramadan bulan reconnecting, maka kita dapetin jaga iman, lakukan amal soleh yang Allah sukai dan orang lain cintai. Apa satunya? Makan bareng. Termasuk apa yang membuat ikatan hati kuat adalah yang pernah di salah satu sering berinteraksi secara fisik. Suami istri itu sering-sering berpelukan karena pelukan itu bisa memicu hormon pengikat namanya oksitosin. Oksitosin itu diperoleh lewat sentuhan yang nyaman. Seorang suami yang mengusap punggung istrinya, merangkul dan memeluk, itu mengeluarkan oksitosin. Anak kita juga gitu, kalau dia kecil itu oksitosin itu apa? Tahu nggak apa oksitosin? Oksitosin itu zat kangen. Jadi makanya ada orang yang susah move on, itu biasanya pas oksitosin itu meletup. Bisa gini, dulu yang pernah merasa ya pernah di masa lalunya pernah punya pacar, punya mantan gitu ya. Pernah punya mantan. Kemudian pernah genggaman tangan, sentuhan fisik, apalagi maaf kalau sampai persetubuhan enggak usah kita bahas dah. Itu udah pasti. Tapi ini saya pernah sentuhan fisik, pelukan, itu merekam tubuh itu merekam oksitosin. Berpisah mereka, putus ya. Akhirnya udah tumbuh dewasa. Oksitosin itu masih melengkap. Tiba-tiba pada saat kita lagi kesel sama istri atau suami kita, setan mengingatkan kita tentang memori tersebut. Misalnya nggak sengaja lewat akun Instagram dia. Mulai itu kita scrolling. Di situ hormon oksitosin itu meletus. Membuat memori masa lalu tiba-tiba jadi kangen. Dulu pernah makan bareng berdua, itu oksitosin tuh. Tugasnya membuat kita jadi susah move on. Makanya akhirnya mulai tuh setan bilang, sapa aja kalau aja sekedar silaturahim tuh. Akhirnya, hai, itulah awal mula. Gara-gara high titik rusak move on sebelanga. Dari situlah cerita-cerita oksitosinnya meletus. Makanya kalau dengan orang lain aja oksitosin itu bisa membuat kita akhirnya gagal move on, maka dengan pasangan oksitosin itu harus diproduksi banyak. Jadi jangan remehkan untuk berpelukan, bersentuhan, karena oksitosin itu akan meredam saat kita di puncak konflik. Ada rasa yang membuat kita merasa malu kalau kita memilih untuk berpisah, karena oksitosinnya kuat. Ya, itulah peredam konflik yang namanya
oksitosin lewat berpelukan. Itulah alasan kenapa Teletubbies jarang konflik ya. Karena sering berpelukan gitu. Itu kata orang. Ya, berpelukan itu penting. Saya pernah ada salah satu pasutri, tapi ini kayak sinetron. Suaminya itu nikah karena disuruh orang tuanya. Persis kayak sinetron. Akhirnya dia bilang, dia kalau di film apa tuh ada wedding agreement itu kan ada perjanjian. Kalau dia enggak, dia sengaja bikin istrinya kesel sampai istrinya suruh kalau kamu nggak suka gugat aja cerai aku gitu. Selalu gitu. Ya kalau kamu gak nyaman gugat cerai aku aja gitu. Tapi dia nggak jahat, nggak suka mukul, tapi orangnya cuek aja. Ya. Sampai istrinya tuh udah konsultasi sama saya bilang, apa yang saya lakukan Ustadz gini. Saya udah pengen, saya pada udah mulai cinta sama dia, tapi kok dia gitu, dia nggak mau sentuh saya, dia kayaknya ini banget. Jadi belum pernah berhubungan sekali, tapi ya udah habis itu sebagai syarat ininya aja dia nggak mau gitu. Kata dia, saya nggak mau mencintai kamu terlalu dalam gitu. Saya kira bilang gini, ya udah kalau dia mau berpisah kamu boleh aja, tapi bilang gini aja. Dia kan pengen berpisah dari kamu ya. Iya, tapi maunya saya yang gugat. Bilang aja, ya udah penuhi. Tapi lagi nih Mas, aku mau deh kita berpisah. Tapi boleh nggak aku kasih terus syarat sebelum kita bergugat cerai pengadilan. Syaratnya adalah beri kesempatan kita berpelukan 5 menit setiap hari sebelum berangkat kerja. Habis selama 30 hari habis itu. Suaminya ngerasa ya lah pelukan doang ya udah gitu. Berarti habis itu kamu yang gugat ya. Iya. Terus setiap pagi peluk. Awalnya dia gini aja. Peluk. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat terus gitu. Tapi memang itu keajaiban pelukan ya. Makanya jangan pernah menyerah. Anak yang susah diatur tuh untuk kita rangkul. Oh, apa sih? Pelan-pelan, lama-lama dia merasa pelukan itu menyenangkan. Percaya deh. Itu begitu peluk lama-lama. Saya ingat kata istrinya adalah pas hari ke-20 itu dia malah yang senang banget gitu. Dia malah senang banget. Dia malah bahkan dia minta lebih sampai akhirnya maaf ya dia bersetubuh. Sampai pas sudah hari ke-30 istri bilang, aku mau ke pengadilan Mas. Tentu suaminya jangan. Gak mau, gak boleh. Sampai akhirnya gak jadi cerai. Kata istrinya, lama saya Ustadz. Ya saya berterima kasih ya. Karena seperti itu. Jadi poinnya adalah ada beberapa cara di dalam Quran itu yang harusnya kita jadikan sebagai pacuan untuk terjadi connecting. Jadi rumusnya 2 dalam surat Maryam 96, rusak iman berkaitan dengan rusak hubungan, kuatnya iman berkaitan kuat hubungan, terakhir amal soleh yang membuat Allah suka dan orang lain suka. Itu menjadi syarat terjadinya koneksi. Dan Ramadan ini mari kita jadi momentum untuk itu. Mohon maaf karena sudah setengah 12. Silakan kalau ada diskusi tanya jawab. Aku luqul azza fa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.